Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok PDF, beranggotakan 3 orang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk menunjang nilai UAS. Sebelum itu, eee, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya Jovan Fatur Rahman dengan NIM 20010310310. Nama saya Fandi Aziz Pratama dengan NIM 200103096. Dan nama saya Wian Perkasa Nugraha Putra dengan NIM 200103114. Lanjut saja, tema yang kita bawakan ini adalah dengan judul Toko Merchandise. Kita ambil tema ini dikarenakan kemajuan teknologi dan toko online shop sering digunakan pada kapan saja. Lanjut saja, kita ke bagian pertama, yaitu adalah ke bagian database-nya. Yang pertama ada data-data transaksi, terus yang kedua ada tabel kategori, ini 2 doang. Terus yang ketiga ada tabel pelanggan. Yang keempat tabel produk, ini bisa dilihat dengan rincian tipenya. Tabel satuan, tempat transaksi ini buat menampung data sementara. Tabel transaksi, terus TB user. Nah, ini TB user sama dengan TB admin. Lanjut saja kita ke bagian postman. Oh ya, sebelum itu kita jalankan dulu flash run-nya. Oke, ketika sudah jalan, kita cek ke bagian login. Ini kalau kita salahkan akan muncul pesan error, email atau password salah. Terus kita benarkan. Kita copy. Copy terus kita masuk, token ini kita gunakan untuk file-file yang diakses akan setelah login. Contohnya kita ke bagian data user. Nah, sini kita cek dulu. Nah, token tidak valid. Terus kita masukkan token. Maka akan keluar statusnya. Ini status adminnya bisa dilihat. Lanjut kita ke Oke, lanjut kita ke bagian tampilan tambah. Di sini kita tokennya kita cek lagi ya sebelum ini. Nah, kita kontrol V. Terus kita ke bagian body. Nah, di sini email yang digunakan sudah terdaftar. Kita nyoba daftarkan akun baru dengan nama misalnya Jovan F, dengan nama Jovan F. Terus ini kita kasih password Jovan. Lanjut kita send. Nah, tambahan user berhasil. Kita bisa cek ke database sementara. Nah, datanya sudah tampil dengan nama Jovan F, password Jovan. Lanjut kita balik lagi ke postman. Nah, sesudah di postman kita ditambah, kita mau mengubah data. Lanjut kita ubah datanya, kita cek ke body dulu. Nah, di sini tadi punyanya Mas Fandi. Terus misalnya saya mau mengubah namanya, jangan lupa tokennya. Lanjut saja ke body, kita cek send. Nah, sudah update berhasil, kita cek lagi ke database. Nah, Fandi AP-nya sudah berganti menjadi Fandi. Lanjut ke postman, kita ke bagian hapus. Nah, tadi kan kita sudah memiliki data baru ya dengan ID 13. Kita ke bagian header dulu. PPT-nya kita ganti. Terus ke bagian langsung aja ya. Kita ngirim parameter 13. Kita send. Nah, terus user dengan email Jovan F.
berhasil dihapus. Kita cek ke database. Database kita. Datanya berhasil dihapus. Lanjut ke next selanjutnya kita ke data kategori. Data kategori. Nah, bersama seperti yang tadi di bagian authentication, kita ubah dulu. Kita cek dulu kategorinya. Nah, sudah ada datanya. Kaos, pakaian, stiker, topi. Terus misalnya kita mau tambah kategori, kita ke bagian body. Kategorinya kita ganti sepatu kulit. Sepatu kulit. Langsung kita send. Oh ya, tokennya jangan lupa diganti ya. Set. Sepatu kulit. Nah, tambah kategori berhasil. Kita cek sebentar aja. Sepatu kulit berhasil tampil ya. Sudah berhasil tampil. Lanjut kita ke bagian kita sudah menambah data. Terus kita coba ubah data. Header jangan lupa. Terus kita ke body. Terus nah ini jangan lupa ya parameternya ya. Parameternya kita ubah dulu. 14 ya. Kita mau mengubah yang bagian sepatu kulit menjadi sorry tadi berapa? 14 menjadi sepatu aja. Sepatu aja. Send. Nah, ubah kategori berhasil. Kita cek ke database. Nah, berubah jadi sepatu aja. Lanjut. Kita ke bagian ubah sudah. Sekarang yang terakhir hapus. Nah, di sini kita mengambil parameter dari ID tadi berupa 14. Oh ya, jangan lupa token. Oke, kita send. Kategori dengan ID 14 berhasil dihapus. Cek lagi. Sudah terhapus. Lanjut kita ke data sewa. Satuan. Ke data satuan. Lanjut. Sama ya kurang lebihnya. Mungkin agak berbedanya di bagian produk. Langsung saja mungkin saya percepat ya. Data satuan sama mungkin. Tambah satuan. Jadi kita tambah satuan saja ya. Terus kita bagian header. Jangan lupa. Kita Ctrl V. Kita send. Oh, tambah satuan berhasil. Yang kita tambah apa ya? Ayam tiren. Wah, kita coba dulu ya. Kita cek. Kita tambah ya. Satuan. Wah, ayam tiren sudah ada ya. Terus kita ubah, coba. Ubah satuan berarti misalnya apa ya untuk satuan ya. Semua sudah ada kilometer. Coba kita dengan ID berapa tadi? Dengan ID 5. Dengan ID 5 kita ubah kilometer. Kita cek. Jebret. Belum slotnya kita aktifkan. Tokennya lagi-lagi jangan lupa kita ubah token. Enter. Ubah satuan berhasil. Kita cek. Yang pikiran tadi kita ubah jadi kilometer. Oke, lanjut. Hapus. Jangan lupa kita headernya diganti dulu. Terus kita masukkan nilai 5. Kita send. Dan hasilnya satuan dengan ID 5 berhasil dihapus. Kita coba cek. Oke, mungkin itu yang saya presentasikan. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan dengan Saudara Wihan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas penjelasan sebelumnya Mas Jovan.
Langsung kita lanjut saja pada bagian data produk ya. Kita lihat untuk data produk. Pada data produk ini adalah berisi data dari produk-produk yang akan diperjualbelikan. Yang pertama kita cek aja di data produk. Lalu kita send. Dan ini akan langsung terlihat produk-produk apa yang dijual ya. Ada produk ID, ada pakaian santai, ada PDH teknik, dan banyak lagi. Lalu selanjutnya kita coba langsung kita tambah produk. Lalu jangan lupa untuk token. Kita ganti. Lalu kita isi produk apa yang ingin kita masukkan. Ini misalkan burger terbang gitu. Burger terbang. Kita lalu ID kategori kita masukkan di kategori 1 saja dan satuannya juga 1 aja. Deskripsi ya seperti itu, nanti bisa diisikan, kita tidak usah. Untuk harga produknya 10.000. Harga jual 10.000 juga. Berat produk ini ya, langsung kita send aja. Nah, dan di sini tertulis produk berhasil ditambahkan. Langsung saja kita coba dicek di produk ya, tabel produk. Apakah ya sudah terdaftar. Di sini ada burger terbang dengan ID 9. Oke. Selanjutnya lalu kita ubah produk. Produk ini tentu untuk mengubah apa yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jangan lupa kita masukkan tokennya terlebih dahulu. Lalu ada body. Ini kita ganti parameter sesuai ID yang ingin kita ubah tadi. Tadi adalah ID produknya 9, jadi kita tulis 9. Lalu kita ubah menjadi ayam jamet. Gak apa ya, ayam jamet. Kita ubah jadi ayam jamet. Kita send. Oke. Oke, ini sudah berhasil kita send dan tertulis produk berhasil diubah. Lalu kita coba lihat di database ya. Database tabel produk. Dan ini sudah terlihat pada ID 9 sudah terganti menjadi ayam jamet. Lalu selanjutnya adalah hapus produk. Hapus produk ini untuk atau mungkin kita ke upload gambar terlebih dahulu ya. Upload gambar ini untuk mengupload gambar ke data yang sebelumnya. Ini sudah terkirim, ini nanti tinggal masukin file gambar yang ingin dikirimkan. Kita kirimkan ini saja. Lalu kita upload sesuai ID yang kita inginkan. Tadi adalah ID-nya 9. Setelah itu kita jangan lupa untuk either tokennya ya. Lalu kita send. Dan ini setelah kita send nanti akan sudah keluar upload gambar produk berhasil. Lalu kita coba cek di database. Dan ini untuk ID 9 sudah terupload gambar. Dan gambar ini bisa kita tampilkan di browser ya dengan mengcopy ini dan diawali dengan http 127 sekian. Dan tampil gambar yang sudah kita upload tadi bisa keluar di web. Oke, kita hapus. Lalu kita lanjut. Selanjutnya upload sudah, ubah sudah. Ubah ya sudah. Lalu selanjutnya adalah cari produk. Cari produk ini bisa digunakan berdasarkan
kategori ataupun nama produk yang sudah dimasukkan. Ini kita coba cari ayam ya. Kita value ayam. Lalu kita send. Oh iya, header-nya jangan lupa. Aduh, salah. Sebentar. Kita copy log tokennya kembali. Dari produk. Kita isi tokennya. Oke, lalu value yang kita cari adalah ayam ya. Kita coba. Dan di sini akan keluar ayam nama produk karena tadi hanya ada satu produk dengan nama ayam, maka hanya keluar satu. Coba jika kita isikan produk yang berkategori yang sama, contohnya kategori 1. Kategori 1 adalah PDH. Kita cek untuk kategori PDH. Lalu kita send. Dan akan keluar beberapa produk dengan nama PDH. Dengan kategori PDH. Kategori 1 PDH. Kategori 1 PDH. Dan ini ayam jamet ikut tampil karena ada di kategori 1 ya. Jadi kategori 1 ikut tampil ayam jamet. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja ke halaman hapus produk. Pada hapus produk ini digunakan untuk menghapus produk yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kita langsung isikan saja ID dari produk yang ingin kita hapus. Tadi adalah ID-nya 9, kita isikan 9. Lalu jangan lupa kita isi token. Lalu kita send. Oke, di sini sudah muncul produk dengan ID 9 berhasil dihapus. Kita coba cek di tabel produk. Dan ya, untuk ID 9 ayam jamet sudah terhapus ya. Lalu selanjutnya ini ada pagination. Ini sebenarnya hanya tambahan saja ya untuk melihat page-nya untuk mengatur tampilannya. Di sini tertulis limit. Limit ini adalah limit dari produk yang akan dikeluarkan per halaman dan page ini adalah halamannya. Kita coba maksimal dikeluarkannya adalah misalkan 3. 3 kita lihat di page 1. Dan jangan lupa untuk tokennya. Send. Di sini keluar macam produk-produknya per halaman. Ada 3 produk yang keluar. Ada 1, 2, dan 3. Oke, sesuai dengan yang kita tulis di atas, limitnya 3. Oh, di sini ada tulisan size 6. Size 6 ini adalah jumlah produk yang kita masukkan. Lalu total elemen adalah limit tadi yang kita masukkan per halaman. Total elemen per halamannya adalah 3 produk. Lalu total page-nya adalah ada 2 page. Dan jika kita ketikkan 2 di sini, maka akan beralih ke page 2. Ada 3 produk dan beralih ke page 2 dan current-nya akan berubah ke 2 karena kita sedang membuka page 2. Oke, tapi jika kita masukkan 3, maka data akan tidak ditemukan karena page-nya maksimal adalah 2. Tadi tertulis page maksimal adalah di 2. Di sini ya. Total page adalah cuma 2. Jadi jika diketik 3 akan tidak keluar datanya. Lalu selanjutnya adalah pelanggan. Tabel pelanggan ini berguna untuk melihat data pelanggan yang sudah
sudah membeli produk kami. Pertama-tama kita lihat daftarnya terlebih dahulu. Kita login, kita ganti, kita send. Dan ini adalah daftar pelanggan yang sudah berbelanja di toko ini. Lalu ke detail pelanggan. Atau mungkin kita ke tambah terlebih dahulu ya. Kita ke tambah pelanggan. Tambah pelanggan itu tentu saja untuk menambah pelanggan dari toko kami. Kita ubah tokennya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan pelanggannya adalah kita coba adalah Naruto gitu ya. Naruto, alamatnya di alamat Konoha. Nomor telepon 000-888 dengan email naruto@gmail.com itu. Oke, sudah. Lalu kita send. Tambah pelanggan berhasil. Lalu setelah tambah kita coba cek di database tabel pelanggan. Apakah keluar? Sudah keluar ya. Dengan ID 13 nama Naruto dan sesuai apa yang kita masukkan tadi. Lalu selanjutnya adalah ubah pelanggan. Ubah pelanggan ini untuk mengubah nama ataupun data-data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kita tadi ID-nya berapa tadi? 13 sepertinya. Ya, ID-nya 13. Kita coba ubah. Ini ID sesuai yang ingin kita ubah. ID-nya kita ubah menjadi ini Waihan ya. Kita ubah. Langsung saja kita ubah. Send. Oh, nama Waihan sudah digunakan. Ternyata sudah digunakan, jadi kita ubah ke nama yang lainnya. Kita ubah menjadi Tony Anggrah. Tony@gmail.com. Kita send. Dan update pelanggan berhasil. Kita cek di database. Dan ID 13 berubah menjadi Tony ya. Sesuai apa yang kita ubah. Oke, lalu untuk selanjutnya adalah detail pelanggan. Detail pelanggan ini untuk mencari detail alamat ataupun info dari pelanggan. Kita coba di ID 13 yang sudah kita masukkan tadi. Kita send dan keluar di sini untuk ID, nama pelanggan, alamat, nomor telepon dan juga emailnya. Lalu selanjutnya adalah hapus. Hapus ini tentu saja untuk menghapus pelanggan yang sudah kita masukkan. Kita ubah menjadi ID-nya 13 sesuai dengan apa yang ingin kita ubah. Kita masukkan token dan kita send. Nah, pelanggan dengan ID 13 berhasil dihapus. Langsung saja kita cek di database. Ya, untuk ID 13-nya sudah terhapus ya. Lalu selanjutnya adalah untuk transaksi dan lanjutannya akan diterangkan oleh Mas Fandi. Silahkan Mas Fandi. Oke. Baik, sekarang kita sudah sampai ke tahap transaksi. Ada di sini pada tahap transaksi. Yang pertama, sebelum kita melakukan transaksi, kita harus menambahkan produk apa saja yang ingin dibeli atau dipesan. Di sini kita tambahkan dulu ke tabel temporary atau tabel sementara untuk menampung produk yang dibeli. Nah, di sini ada produk ID. Produk ID-nya 1 ya. Di sini produk ID 1 itu adalah tidak ada ya. Berarti 2. Produk ID-nya 2.
produk ID 2 dengan jumlah 3 pada tanggal 5 November ya, dengan biaya tambahannya 0. Oh ya, untuk stok awal itu di tabel produk dengan ID 2 itu stok awalnya 97. Jikalau kita menambahkan produk yang dipesan, maka otomatis produk akan berkurang. Contoh, ini saya tambahkan ke temporary, simpan. Oh, ternyata token tidak valid ya. Kita masukkan ulang. Oke, sudah kita masukkan. Oke, produk berhasil ditambah ke tem. Kita tambah 2 kali saja ya, dengan yang pertama produk dengan ID 1. Oh, produk tidak ditemukan. Oke, baiklah. Kalau begitu produknya sama saja, pakai ID 2 dengan jumlah 3 dengan tanggal yang sama. Oke, simpan. Produk berhasil ditambahkan ke tem. Nah, sebelum itu kita cek dulu di tabel produk apakah stoknya berkurang. Tadi yang pertama itu kita menambahkan produk berjumlah 3 dan 3 berarti kita hilang 6 produk. Nah, 97 dikurangi 6 menjadi 91. Oke. Setelah itu pergi ke daftar tem untuk mengecek apa saja yang dipesan. Contohnya di sini tanggal 5, ini kita mencarinya berdasarkan ID ya, ID transaksi. Di sini pada 05 itu tanggal 5, 11 itu bulan 11 dan 22 itu tahun 2022. Nah, sisanya ini adalah urutannya. Kita cari, kita send. Oh ya, token belum dimasukkan. Maksudnya belum diubah ke token yang valid. Oke, kita send. Oke, produk yang kita tambahkan hari ini yaitu ada 2. Nah, kalau kita salah menginputkan ID, maka produk tidak akan tampil. Contoh. Nah, data tem dengan ID ini tidak ditemukan. Oke, selanjutnya kita pergi ke hapus tem. Jika kita tidak ingin menambahkan tem yang tadi, maka kita bisa hapus. Contohnya di sini ada ID 3 ya. ID 3 itu produknya 2. Produknya berarti yang tadi. Kita hapus temnya dengan, maaf, tadi berapa? Oh, tadi 3, oke. ID 3. Kita hapus. Kita masukkan token yang baru. Oke, kita hapus. Nah, tem berhasil dihapus. Nah, tadi kan produk yang ID 3 itu tadi membeli produk dengan nama PDHHMP berjumlah 3 ya. Maka jikalau kita menghapus temnya, maka stoknya akan bertambah seperti sedia kala contohnya. Nah, kita menghapus produk tadi, satu produk yang jumlahnya kita hapus satu tem yang membeli 3 produk, kita refresh. Oke, kembali ke 94 yaitu didapat dari 91 ditambah 3. Selanjutnya kita cek lagi temnya apakah berkurang menjadi 2. Ya, berkurang ya, tadi 2 menjadi 1. Baik, selanjutnya kita bisa melanjutkan. Nah, ini hapus semua tem itu sama seperti hapus tem. Tapi hapus semua tem itu menghapus semua temporarinya, semua, bukan hanya satu-satu. Contoh kita tambahkan lagi biar menjadi banyak. Berarti ada 3 data ya di daftar tem. Ada 3 data. 1, 2, dan 3. Nah, di sini saya akan menghapus semua tem. Berdasarkan apa ini? Berdasarkan ID transaksi. Bukan berdasarkan ID dari tem tersebut. Di sini ID transaksi, ini tanggal 5. Lalu bulan 11. Urutan ke 1. Ya, benar. Kita send, delete. Oh ya, token jangan lupa dimasukkan. Kita masukkan tokennya yang baru. Oke, send. Nah, tem dengan ID transaksi sekian berhasil dihapus. Kita cek daftar temnya. Oke, dan data tem dengan ID ini tidak ditemukan karena sudah terhapus semua. Dan jumlah stok produk akan bertambah sesuai dengan jumlah awal. Selanjutnya kita tambah lagi untuk melanjutkan transaksi sama seperti tadi. Datanya kita tambah. Kita beli 2 saja, masing-masing berjumlah 3 ya. Produk ID 2 kita
pesan 2 kali, masing-masing jumlahnya 3, jadi 6 produk ya. Setelah itu kita simpan transaksi ini. Kita simpan ya selanjutnya. Setelah kita cek dulu ya. Oke, time-nya sudah terisi. Setelah itu kita simpan transaksi. Apa di pelanggannya 1? Pelanggan 1 itu siapa? Pelanggan 1 itu Fandi. Oke. Saat ini pelanggannya adalah Fandi. Kita simpan ya. Simpan transaksinya. Oh, token tidak valid. Oke. Kita masukkan token yang baru. Oke, bodinya. Oh ya, jangan lupa ubah tanggalnya ya. Ini tanggal 11 bulan tanggal 5 bulan 11, pelanggan ID-nya 1, dibayar 25.000, kita send, kita simpan transaksinya. Nah, ada notifikasi uang yang dibayar kurang. Total yang harus dibayar yaitu 72.000. Ini jika pembayarannya kurang. Contohnya kita ubah menjadi 72.000. 2.000. Nah, ini sudah 720.000, maaf. Oke, kita simpan. Oke, transaksi ini berhasil disimpan. Kita bisa lihat di get transaksi. Kita klik. Oh ya, tokennya lupa. Kita send. Oke, ini yang kemarin. Nah, ini yang baru ya. Oke, nama pelanggannya Fandi. Tanggal transaksinya hari ini, total dibayar 72.000, dibayar 72.000, kembalian 0, dan kasirnya adalah Fandi. Oke, ini Fandi ini milik admin. Kalau ini milik tabel pelanggan. Oke. Selanjutnya kita juga bisa melihat detail dari transaksi ini. Di sini ID-nya yaitu 05, 11, 22, dan 0001. Kita cek di sini. Oh ya, kita lupa masukkan token yang baru. Kita masukkan. Kita send. Nah, detail transaksi dengan ID ini tidak ditemukan. Oke. Kita salah memasukkan. 05 ini berubah menjadi 11. Oke, send. Oke, data ditemukan. Nah, di sini datanya ada data transaksi. Nah, data transaksi ini menampung data transaksi, dan di sini detail transaksi menampung detail barang yang dibeli apa saja. Contohnya di sini ada transaksinya, ID-nya ini ya. Produk yang dibeli adalah PDH, jumlahnya 3, harga jualnya 120.000, dan kita beli 3 ya. Jadi 360.000. Ya, seperti ini. Untuk transaksi hanya seperti ini ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebih dan salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.